maka dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu merendah. Abdullah bin Mas'ud tadi dengan rendahnya luar biasa, sampai dia mengatakan, kalau ya saya disuruh milih antara surga dan neraka dengan tanah, maka saya berharap jadi tanah. Kalau memang harus ditimbang amal, saya ketakutan nih, walaupun dia sebenarnya maunya surga. Maka itu bentuk ya merendah dan tawadhu radhiyallahu anhum. Kemudian yang kesembilan teman-teman, dianjurkan untuk selalu memilih pilihan yang terbaik untuk menjadi guru, ya. Jadi memilih guru yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW wasiatkan kita menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru kita. Jadi walaupun kita tidak sempat hidup bersama beliau, tapi seperti di wasiat-wasiatnya itu kita dianjurkan ambil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ambillah petunjuk dari dua orang ini setelah aku meninggal, Abu Bakar dan Umar, dan selalulah berpegang juga dengan petunjuknya Ammar, dan juga ambil wasiatnya Abdullah bin Mas'ud, minta nasihatnya. Maka nasihatnya tadi sudah banyak kita bacakan. Yang ke-10 teman-teman, dianjurkan agar seseorang pemimpin itu memilih setiap kali ingin memperbaiki satu wilayah, selain memilih pemimpin di wilayah itu kayak kita bupati, camat, lurah atau gubernur dan seterusnya, ini orang-orang yang beriman, dan juga dianjurkan untuk diikutkan bersama dia seorang pengajar, seorang alim ulama. Ini Umar bin Khattab punya ciri khas. Setiap kali mengutus satu gubernur, pasti ada satu sahabat yang lebih berilmu diutus sama dia. Dan ternyata gubernur pun harus minta nasihat dari dia. Atau pemimpin wilayah itu harus seperti dari kasus Abu Musa al-Asy'ari waktu diutus radhiyallahu anhu, maka oleh Umar bin Khattab dijadikan pendampingnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian yang ke-11 teman-teman sekalian, bolehnya seseorang itu memuji orang yang dipercaya, tapi bukan di hadapannya. Seperti misal tadi kasus Umar bin Khattab memuji Abdullah bin Mas'ud. Begitu sudah jalan, Umar bin Khattab bercanda nih sama Abdullah bin Mas'ud sambil tertawa-tawa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud waktu pergi lagi mengatakan apa? Bejana yang penuh dengan ilmu, dan mengatakan bejana yang penuh dengan fikih, gitu kan? Artinya orang ini luar biasa, ambil ilmu darinya. Jadi boleh kita memuji orang lain, tapi jangan di hadapannya, karena kalau di hadapan ini berbahaya. Ini ada larangan. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, pernah ada sahabat melihat orang sahabat yang lain sholatnya khusyuk sekali. Lalu dia berkata, sungguh luar biasa sholatnya orang ini. Kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan di hadapannya, kau telah membinasakannya. Nggak boleh kita puji di depannya dia, gitu kan? Di belakang nggak ada masalah. Kita sebutkan, dan ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang ke-12 adalah bagaimana seseorang memaksimalkan waktunya selama di dunia ini dengan amal saleh. Karena penyesalan akan ada terakhir, dan juga tidak akan bermanfaat penyesalan itu baginya. Maka berbuatlah sebelum kau menyesal, dan selalulah paksakan dirimu dalam perbuatan amal baik itu, serta meninggalkan kesalahan. Karena mati kalau datang, maka tidak akan pernah melihat keadaanmu, sehat atau sakit, kaya atau miskin, muda ataupun tua. Ini sebuah pelajaran, gitu kan? Maka teman-teman sekalian, kita semua ini, saya dan anda semua sedang berjalan ke liang lahat. Jangan selalu mengkhayal seakan-akan kita tidak akan mati, berlebih-lebihan, gitu kan? Orang yang meyakini dia akan meninggal dunia, dia akan selalu berhati-hati. Dia tidak usah berlebih-lebihan dengan dunia ini. Ada masalah dianggap kecil bagi dia, karena dia tahu ada akhirat. Kehilangan satu dunia pun dia tahu ini adalah fana, akan ditinggalkan. Maka itu penting sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud selalu menggunakan nasihat-nasihatnya untuk mengingatkan ke arah sana. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa bahas teman-teman sekarang. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita tentunya. Dan kalau ada yang punya pertanyaan silakan dikumpulkan dan sesuai dengan tema ya. Sebelum saya jawab teman-teman, ada yang sempat bertanya kepada saya di kisah sahabat yang lalu tentang seorang sahabiat yang bernama Khawla binti Azur, ya, radhiyallahu anha. Di sini dikatakan wanita berjubah hitam yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kalau yang saya temukan, saya pernah janjikan, saya bilang saya akan coba pelajari dulu. Saya telah temukan kisah-kisahnya sahabat yang mulia ini. Beliau bukan berjuang berjubah hitam di zaman Nabi SAW, ya. Jadi beliau pernah ikut beberapa peperangan Nabi SAW, kemudian beliau menyiapkan makanan dan minuman. Tapi kisah yang masyhur dari sahabiat ini, Khawla binti Azur radhiyallahu anha, adalah kisah pada saat ikut perang bersama Khalid bin Walid, ya. Sebagian riwayat menyebutkan ini kalau tidak salah di peperangan Riddah.
melawan Musailam al-Kadzab, Aswad al-Unsi ini di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ini Khawlah sempat ikut, ya. Dan pada saat dia ikut, juga dia pernah ikut di peperangan melawan Romawi, ya, di Yarmuk tahun 15 Hijriah di zaman Umar bin Khattab. Pada saat itu dia masuk dalam pasukan Khalid bin Walid, dan memang orang-orang kagum melihat dia karena ada kakak kandung dia laki-laki ditawan oleh musuh pada saat itu. Maka dia pun mendengar dari orang-orang mujahid, dia lagi siapin makanan para mujahidin, kalau kakaknya lagi ditawan. Maka dia langsung memakai, dia memang pakai cadar, lalu dia sengaja melilitkan banyak jubah di bagian depan badannya supaya kelihatan atau tidak kelihatan perempuan, lalu dia kemudian masuk di kancah peperangan dan sempat melawan banyak sekali musuh. Dan akhirnya banyak musuh yang terbunuh di tangan dia dari pasukan Romawi dan berhasil membebaskan kakaknya. Khalid bin Walid sempat mendekatinya, kemudian mengatakan, siapa kamu ini? Karena Khalid bin Walid tidak kenal. Pasukannya tadi disusun semua, laki-laki biasanya tidak ada yang pakai cadar. Ini ditutup wajahnya sama dia, tapi tidak kelihatan seperti perempuan. Karena badannya ramping, disebutkan dalam ciri khasnya sahabiat ini, orangnya ramping dan tinggi, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, wahai Panglima, menjauhlah dari saya, gitu kan. Karena sesungguhnya Anda jauh lebih baik daripada saya. Tidak usah dianggap saya ini punya kelebihan. Saya terdesak melakukan ini. Anda memang Panglima yang terkenal, tidak layak Anda menemani saya. Saya hanyalah seorang wanita, saya adalah Khawlah binti Azur, ya. Maka pada saat itu pun Khalid bin Walid terkagum-kagum melihat dia dan berhasil membantu Khawlah binti Azur untuk membebaskan kakaknya dari tawanan. Itu intinya kisahnya. Kemudian ada kisah yang lain, sahabat juga ditanya tentang Nila binti Al-Farafisha. Sebenarnya bukan Nila, tapi Nailah, ya. Ini istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anha, dan ini adalah orang yang sangat muda, dan ini istri terakhir Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Nailah ini dia menikah sama Utsman bin Affan di umurnya dia 18 tahun, Utsman bin Affan 81 tahun. Jadi terbalik nih. 18 dibalik 81 gitu. Ini memang terkenal sekali, dan wanita ini sangat cantik, sangat muda dan sangat cantik, mau menikah dengan Utsman. Kenapa? Dia memahami hadis Nabi SAW yang berbunyi, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, kata Nabi SAW, karena saya nikahkan dia dengan kedua anak saya, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, karena wahyu dari langit. Maka wanita ini menikah. Setelah menikah, Utsman bin Affan tahu dirinya sudah 81 tahun, gitu kan? Dia mengatakan, wahai istriku, apa kau tidak merasa malu, tidak merasa kecil hati melihat saya dengan sangat tua seperti ini? 81 tahun sudah luar biasa, gitu kan? Sudah ada yang keriput, sudah ada perubahan semua. Saya bukan muda seperti dulu. Kata istrinya, Nailah mengatakan, saya tidak pernah merasa kecil hati, bahkan saya merasa sebuah kebanggaan karena saya bisa menikah dengan Anda, dan ini karena bentuk keimanan kepada Allah. Dan ini menandakan keimanan, dan ini dibutuhkan sebenarnya. Kemudian dia memang sempat membela pada saat Utsman bin Affan akan dibunuh, maka dia menutupi Utsman bin Affan dengan badannya sampai jarinya terputus, ya. Sempat dipotong oleh para pemberontak, tapi dia tetap kekar. Dan setelah Utsman bin Affan meninggal, sempat Muawiyah bin Abi Sufyan melamarnya karena dia masih muda waktu itu. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sepupunya Utsman bin Affan. Tapi karena cintanya sama suaminya, dia mengatakan, kalau saya tidak bisa menerima lamaran setelah Utsman bin Affan karena saya sangat mencintainya. Ini kisah Nailah yang sempat dititipkan pada pertemuan yang lalu, dan alhamdulillah sudah saya jawab amanahnya, atau saya sudah jalankan amanah yang saya sudah sampaikan, gitu. Saya kan bilang saya mau jawab waktu itu, ya. Saya pernah membaca, pernah terjadi perselisihan antara Abdullah bin Mas'ud dan Utsman. Apakah benar cerita itu? Apa penyebabnya? Saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Saya tidak pernah mengetahui, tapi insya Allah mudah-mudahan saya coba cari, ya. Saya coba cari, karena kita semua penuntut ilmu dan bukan aib kita mengatakan kita tidak tahu. Saya coba cari insya Allah, kalau memang ada ceritanya saya akan sampaikan pada serial sahabat kita yang akan datang. Tapi yang kita temukan, Abdullah bin Mas'ud sangat dihormati oleh para sahabat, termasuk Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan melanjutkan wasiatnya Umar untuk menunjuk dia sebagai penasihat gubernur di Kufa setelah Umar bin Khattab meninggal. Tolong ceritakan saat Abdullah bin Mas'ud bersumpah atas nama Allah dengan Quran, surah Luqman ayat 6, tentang perkataan yang tidak berguna, yaitu menyatakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah nyanyian. Itu tentang hukum, ya. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang tafsir, ya, surah Luqman ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla
nas an sabilillah. Ada sebagian orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka beliau mengatakan, demi Allah yang dimaksud adalah musik, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu ini wasiat. Abdullah bin Mas'ud adalah pencerahnya umat. Kita harus dengar wasiatnya. Dan beliau paling faham tentang Al-Quran. Makanya tidak bisa kalau ada yang mengatakan, oh musik boleh, hukumnya begini, masih di khilafiyah. Khilafiyah dari mana? Nggak ada khilafiyah. Abdullah bin Mas'ud sudah bersumpah dengan Allah, demi Allah yang dimaksud adalah musik. Jelas sekali, gitu kan? Kecuali memang ada hadis yang menjelaskan pengecualian kayak masalah pukulan beberapa alat musik ya yang dibuat dari kulit itu di zaman di acara perkawinan dan bagi wanita dan juga di hari raya. Selain daripada ini tidak dibenarkan. Dan memang teman-teman sekalian sudah pernah saya bahasakan kalau musik tidak akan pernah ketemu dengan Al-Quran. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah ulama tafsirnya sahabat karena pemahamannya yang faqih. Adakah standar seseorang bisa dikatakan seorang ulama yang mana bisa kita ikuti fatwanya mengingat penuhnya syubhat dan fitnah di zaman sekarang? Mohon pencerahannya. Tentu saja ada standarisasi ulama, gitu kan? Standarisasi ulama itu di antaranya yang paling pertama sekali, ya paling pertama kalau kita kembali kepada tata cara para ulama-ulama dulu dipelajari tentang biografinya. Siapa orang ini? Dia pernah belajar di mana nih? Siapa gurunya, siapa muridnya, dan bagaimana pendapat ulama di zamannya tentang dia. Itu yang saya tahu. Seperti disebutkan dalam Tahzibut Tahzib, dalam Syiar Alam Nubala, buku-buku yang mulia. Itu kalau kita temukan selalu untuk mengetahui orang ini bisa dipercaya nggak, diambil hadisnya atau tidak. Maka mereka cari tahu dulu biografinya. Siapa orang ini? Siapa dia, siapa ayahnya, siapa kakeknya, benar nggak dia, apa yang dia informasikan ini tentang dia pernah sekolah di mana, dia pernah belajar sama siapa, guru-gurunya, murid-muridnya, bagaimana perkataan ulama di zamannya, maka itu berarti sudah standar yang pertama, gitu kan? Tentu yang kedua teman-teman adalah dia mengamalkan ilmunya dan tidak berlaku bagi orang-orang yang cuma mendapat julukan biasa. Karena istilah alim itu ada dua, bisa alim rabbani atau alim alim yang buruk. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, gitu kan, bahwasanya akan muncul nanti di akhir zaman di tengah-tengah umatku alim yang buruk, alim Dia tidak mengerti agama, tapi dapat gelar alim atau ulama, lalu kemudian dia menyesatkan orang dan dia juga sesat. Ini ada. Tapi yang kita ambil adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu itu. Dan subhanallah memang beda teman-teman. Saya coba melihat para guru-guru kami, para ulama-ulama yang coba kita jadikan sebagai rujukan. Kalau di antara mereka ada yang praktekin ilmunya, dipraktekin ilmu itu, dengan yang tidak praktekin ilmu beda sekali bekasnya. Dia kalau berbicara, berbekas bagi kita. Walaupun sebenarnya bahasan sama. Gitu kan? Saya punya seorang guru yang saya hormatin di Madinah, sampai sekarang masih hidup dan pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah ada beberapa orang, saya lihat rata-rata hidup mereka itu, karena dalam kehidupan sehari-hari ya, saya menziarahi rumahnya, saya berinteraksi, sering telepon-teleponan, orang ke Indonesia kadang-kadang saya antar dengan kendaraan saya temukan memang orang-orang ini prakteknya luar biasa. Di antara mereka ada yang pada saat datang ke Indonesia, itu membayarkan tiket semua temannya. Dia sedekah, dia bayar tiket teman-temannya, nginap di hotel, dia dari belakang sampai saya, Khalid bayarin semuanya, dibayarin semua kamarnya. Dan ini dia praktekin ilmunya. Ada di antara mereka pada saat safar, ya sudah masing-masing bayar. Atau mungkin seseorang di antara kita. Enggak, dia praktekin ilmu. Maka orang-orang seperti ini contoh saja dalam sedekah, dia bukan cuma mengatakan sedekahlah, lakukanlah, tapi dia praktekin. Maka bekasnya ada. Saya temukan kalau beliau berbicara, saya merasa lebih berbekas. Dibandingkan ada lagi pernah seseorang dosen, dia kadang-kadang kalau berbicara masih ada hal-hal yang bercanda, kalau menurut saya kadang-kadang berlebihan gitu kan, dan ada hal yang pernah dia lakukan sampai membuat saya tidak kurang nyaman, ya itu adalah aib sebenarnya, tapi saya tidak perlu sampaikan. Tapi saya subhanallah lihat dia kalau bicara tentang hukum agama, saya merasa berbeda, dan akhirnya saya tidak jadikan beliau sebagai tempat untuk bertanya gitu ya. Setelah saya lihat bagaimana perilaku-perilaku pada saat datang ke Indonesia, jadi memang kita lihat mereka praktekin ilmu itu, kelihatan waraknya, kelihatan zuhudnya, kelihatan tatbik ya, pelaksanaan terhadap agama itu. Allahu a'lam, ini ada. Tentu kalau kita bicara itu cuma bicara tentang kelas ulama umumnya ya, dan ulama itu biasanya memang lebih banyak fokus ke bidang-bidangnya, seperti ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli akidah, memang begitu biasanya.
kecuali orang itu betul-betul menguasai seperti kalangan sahabat, semua bidang dikuasai, itu luar biasa. Ya. Itu Allah alam yang saya tahu. Apakah Abdullah bin Mas'ud memiliki keturunan? Ada, sudah saya bilang tadi kan. Keturunannya cukup banyak ya, tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Makanya dipanggil julukan dengan Abu Abdurrahman. Manakah yang lebih utama dan lebih tinggi kapasitas keilmuannya tentang Al-Quran antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas? Bukankah Abdullah bin Abbas didoakan Nabi SAW agar faqih dan ahli ta'wil Quran dan dijuluki Al-Bahar, samudra ilmu? Dan terdapat tafsir Ibnu Abbas yang sangat masyhur dan tidak ada kitab tafsir Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat, dua-duanya insya Allah punya kedudukan. Tapi kita tidak mengatakan mana yang lebih utama atau mana lebih tinggi. Tapi dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud dan tidak ada yang pungkiri masalah itu di kalangan sahabat, kalau beliau mengambil 70 surah Al-Quran dan Ibnu Mas'ud lebih fokus ke masalah surah-surah itu di mana turun, gitu kan? Ke siapa turun? Tadi kan disebutkan begitu ya. Kemudian apa tujuannya turun? Kalau Abdullah bin Abbas lebih ke masalah hukum fikihnya, karena Nabi SAW mengatakan sambil pegang dadanya, nanti kita bahas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan Allah mafaqihu fid din, ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama secara global. Berarti masuk dalam Al-Quran, masuk dalam sunnah, masuk dalam segala macam. Abdullah bin Mas'ud lebih fokus ke masalah Al-Quran. Masalah Abdullah bin Abbas punya tafsir, memang itu karena ada desakan dari beberapa muridnya. Abdullah bin Mas'ud memang tidak ada pada saat itu bahasa-bahasa dari orang-orang di sekitarnya untuk menyusun sebuah tulisan. Dan itu memang karunia Allah diberikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi bukan berarti ini lebih baik dari yang satunya. Mudah-mudahan semuanya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kedudukannya lebih tinggi dari Abdullah bin Mas'ud? Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling tahu Al-Quran dan sangat luas ilmunya. Apakah ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali jasa dan ibadahnya lebih banyak dan keikhlasan mereka lebih luas, lebih luar biasa daripada Abdullah bin Mas'ud? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang di bawah dicoret. Ini tentu karunia dari Allah ya, yang menyampaikan kepada kita kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan 10 orang yang masuk surga. Ini dan Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dapat jaminan surga. Itu Allah, Nabi SAW menyebutkan. Dan kita mengatakan orang-orang ini lebih baik daripada Abdullah bin Mas'ud karena memang pengakuan Nabi SAW, ada wahyu yang menyampaikan dan pengakuan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud dianggap sebagai ulamanya muslimin. Makanya dia juga mengatakan, saya telah menerima 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW dan tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada saya. Artinya orang-orang akan mengambil ilmu dari saya dari masalah itu, tapi saya bukan terbaiknya sahabat. Saya bukan terbaiknya sahabat, karena memang 10 orang yang masuk surga yang sudah kita bahas di jilid pertama buku kita tidak masuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan berarti mengurangi kadar kedudukan beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah sahabat yang doanya mustajab pernah berdoa untuk umat Muhammad setelah mereka atau berdoa untuk kita? Saya Allahu alam tidak pernah temukan secara khusus ya. Apakah memang Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan agar umat Muhammad SAW nanti akan datang diselamatkan dari fitnah? Allahu a'lam. Ya, karena memang ada sabda Nabi SAW yang menyebutkan nanti akan kalian menghadapi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap setelah aku meninggal. Dan para sahabat memahami masalah itu. Artinya akan ada masalah-masalah yang dihadapin. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah kalau fitnah sedang terjadi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ya, dan orang yang di rumah lebih baik daripada orang yang di luar, dan kalau kalian temuin maka patahkanlah pedang-pedang kalian. Maksudnya kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin saling bunuh-membunuh, maka jangan ikut-ikutan. Dan sahabat tahu itu akan terjadi. Sahabat pada tahu itu akan terjadi. Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan riwayatnya. Bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan sifat wara, tawadhu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti Abdullah bin Mas'ud tadi sampaikan. Jadi kasusnya adalah nuntut ilmu. Ilmu ini teman-teman luas sekali. Kata para ulama, ilmu agama ini seperti titik putih yang kecil di tembok yang hitam. Dari jauh kita lihat seperti putih, tapi kelihatan kecil karena temboknya warna hitam semua. Ini kehidupan dunia hitam. Dia titik putih bercahaya. Tapi kalau kita masuk ke dalam titik itu, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Maka keluarlah statement mereka mengatakan, ilmu agama kalau kau berikan seluruh hidupmu untuknya, dia hanya memberikan kepadamu setengahnya. Karena ilmu, tidak bisa kita tinggalkan ilmu ini. Yang kedua, amalkan ilmu. Berapa lama sudah kita, atau berapa kali kita dengar tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang sholat duha, tentang bakti orang tua. Sudah diamalin belum? Banyak orang sudah tahu hukumnya.
Kalau kita bilang muslimin, mungkin di jalan, sholat tahajud, oh iya saya juga pernah dengar, tapi nggak diamalin. Ilmu, amalkan, kemudian bentuk komunitas. Itu insya Allah akan lebih bisa untuk warak dan zuhud. Saat kita merasa risih, waktu dipuji, disanjung seseorang di hadapan orang banyak, apakah itu termasuk tawadhu atau warak? Iya, tentu saja. Kalau emang ada orang memuji kita lalu kemudian kita mengatakan sudahlah, jangan disebutkan, atau kita merasa risih, itu sebuah tanda tawadhu, merendah. Malah sebaliknya, sombong kalau seseorang begitu dipuji malah dia busungkan dadanya, gitu. Malah dia tunjukkan kalau dia hebat, malah dia yang ceritakan sendiri. Nah ini hal yang bertolak belakang. Insya Allah termasuk masalah tawadhu. Apa yang harus kita ucapkan saat ada orang yang memuji kita di depan kita kepada orang, di depan orang banyak? Apakah kita perlu menyangkalnya? Apakah jika kita menyangkalnya termasuk apa ini? Termasuk orang yang tidak mensyukuri ketetapan Allah? Baik, tentu saja boleh kita menyangkalnya. Menyangkalnya dengan cara bukan berarti mengatakan itu tidak benar, bukan. Kita mengatakan sudahlah itu karunia Allah. Kita alihkan pembicaraan, itu yang boleh. Tapi menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak benar itu tidak boleh juga. Karena kita tidak boleh menyangkal sesuatu yang benar. Bolehkah kita beristighfar dalam hati saat ada orang yang memuji agar tidak ada kesombongan dan kebanggaan diri? Setahu saya istighfar adalah zikir ibadah badan. Hati ikuti dengan keikhlasan, tapi lisan kita mengucapkan astagfirullah dengan lisan. Astagfirullah dengan lisan. Tentu semestinya setiap muslim memahami teman-teman ya, tidak boleh kita puji orang di hadapan orang lain, khalayak banyak. Kita puji di belakang, itu yang penting. Dan tadi Umar bin Khattab sudah tunjukkan. Bisa Umar bilang kan, nih sudah datang bejana penuh dengan ilmu, Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau tidak bilang. Bercanda sama Abdullah bin Mas'ud, begitu pergi baru dia katakan, orang ini luar biasa. Ini bejana yang penuh dengan ilmu, ambil ilmu dari dia. Penuh dengan fikih, yang seperti itu. Jadi lebih baik setiap muslim harus paham, jangan puji saudaranya di hadapannya. Mengenai Abdullah bin Mas'ud yang tidak ingin menambah atau mengurangi satu kata dari hadis. Apakah ketika memberikan nasihat dengan hadis kita harus seperti itu? Bagaimana jika sedikit lupa? Tentu saja ya, sebaiknya begitu ya. Abdullah bin Mas'ud sempat mengatakan atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ulama hadis sudah katakan, kalau seseorang sempat ragu dengan lafaz hadis, dia boleh mengatakan au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengatakan itu ya. Tidak boleh kita menukil. Tetapi jangan sampai kita tidak yakin, kita yakin ini bukan hadis atau lebih cenderung kepada keyakinan bukan hadis, tetap kita sampaikan. Itu jangan. Karena kata Nabi SAW, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong tentang saya, gitu kan? Maka dia secara sengaja, katakan Rasulullah SAW bersabda tapi Nabi tidak bersabda, maka dia pilih tempatnya di neraka. Wasiat Ibnu Mas'ud kepada anaknya adalah membaca surah Al-Waqiah setiap malam agar terhindar dari kefakiran. Apakah wasiat ini benar? Kenapa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti wasiat Ibnu Mas'ud? Saya tidak pernah temukan ini. Apakah ada wasiat Ibnu Mas'ud untuk anaknya baca Al-Waqiah setiap malam? Allahu a'lam. Di buku kita juga tidak dibahas. Dan selama saya kumpulin data-data tentang Ibnu Mas'ud, saya belum pernah temukan wasiat ini, gitu kan? Allahu a'lam. Dan saya temukan riwayat-riwayat yang berbicara tentang bahwasanya Al-Waqiah bisa mendatangkan rezeki, ya, atau menghilangkan kefakiran, ini masih dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya. Tapi Al-Waqiah surah mulia dalam Al-Quran, surah mulia dalam Al-Quran, yang sahih tentang masalah Al-Mulk, yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur, gitu kan? Al-Kahfi yang bisa menerangi wajah antara kita dengan Ka'bah di malam Jumat, dan selamat dari fitnah Dajjal di hari Jumat. Nah, itu semua riwayat-riwayat yang sahih. Tapi tetap surah-surahnya surah mulia ya. Ini insya Allah coba saya cari tahu. Siapa tahu memang riwayat ini benar karena keterbatasan ilmu. Insya Allah juga ini jadi PR saya. Di pertemuan akan datang saya coba bahas nanti. Kenapa kita harus mengambil wasiat Ibnu Mas'ud? Itu perintah baginda Nabi SAW. Sama saja kenapa Nabi SAW, kenapa kita harus yakin 10 orang dijamin masuk surga, berarti jamin masuk surga. Karena Nabi sampaikan. Dan teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan, masuk akal atau tidak masuk akal, mudah dicerna atau tidak mudah dicerna, tetap saja itu harus diyakini. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, pas waktunya ya. Jadi supaya tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita
sehingga apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai tambahan amal di hari kiamat nanti. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan yang akan kita kerjakan, dan semua dosa yang pernah kita lakukan juga dimaafkan dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Kita berdoa agar Jakarta secara khusus diberikan pemimpin yang adil, yang beriman kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen yang telah dijadikan atau telah terjadi di Jakarta ini sebagai sebab penyatuan kaum muslimin, dan semoga Allah mengikhlaskan semua niat yang telah membela Al-Quran dan juga menjadikan itu sebagai tambahan amal mereka di hari kiamat. Allah juga tinggikan derajat semua muslimin yang berusaha untuk mempertahankan Al-Quran dari kehinaan, dan juga semoga Allah SWT memberikan hidayah orang-orang yang belum tersentuh untuk itu, serta semoga Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan diberikan hidayah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Islam. Kemudian semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Kita juga mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa atau juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang saya yakin sedang melihat kita, karena memang Dia maha melihat, yang sedang mendengar kita, karena memang Dia maha mendengar, dan juga maha mengetahui, karena memang Dia mengetahui segala-galanya, agar menyatukan kita semua yang hadir di sini dan yang mengikuti juga ceramah-ceramah kita di YouTube ini, agar disatukan di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.